Para ulama menjelaskan, kalau kita ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keelokannya, kalau kita ingin ditemui nanti di akhirat, dihisab nanti dengan kemurahannya, maka amalan yang pertama dalam dunia ini adalah yang pertama at-taubah. Jadi biasakanlah kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, biasakan. Rasulullah setiap saat, setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksum. Rasulullah yang maksum saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita membiasakan diri bertaubat, sebesar apapun dosa kita, kelak di akhirat ada harapan besar kita ditemui Allah dengan keindahannya. Itu dia. Kita boleh membesar-besarkan dosa yang kita buat, tapi diiringi dengan taubat kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terpuji. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa besar, maka baik sangkalah pada Allah bahwa Allah pasti mengampunkan dosa kita kalau kita bertobat. Baik sangka Allah akan ampunkan, karena kata Rasulullah SAW, sehebat apapun dosa kita, setinggi langit, ponoh dunia ini, kalau kita bertaubat Allah akan ampunkan. Tapi kalau kita membesarkan dosa dan buruk sangka kepada Allah, ini celaka dia. Tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, baik sangkalah kepada Allah dan bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah tuan-tuan dan hadirin hadirat sekalian ingat tentang kisah seorang pemuda membunuh 100 orang? 100 orang. Kisah yang sangat hebat dan dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Rasulullah. Datanglah pemuda tadi kepada seorang rahib pendeta. Mengadulah dia bahwa dia telah membunuh 99 orang. Bagaimana Tuan? Adakah dosaku yang telah membunuh 99 orang ini akan diampuni oleh Allah? Payahnya, banyak bona. Ditikamnya, mati, genaplah 100 orang. Tapi harapan itu masih ada. Dan dia pergi dan menjumpai seorang yang alim bil Quran, orang alim. Ditanyainya pertanyaan yang sama ketika ditanya kepada seorang rahib tadi, adakah dosaku diampuni oleh Tuhan, oleh Allah, karena aku telah membunuh bukan 99 lagi, 100 orang. Orang alim tadi menjawab bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan berikan keampunan kepadamu. Bagaimana caranya? Maka pergilah engkau ke satu kampung itu, karena di sana banyak orang alim. Begitu dia tuan-tuan. Kalau kita nak bertaubat, carilah kampung yang elok, yang banyak sana orang-orang baik. Ya, banyak orang-orang baik. Pergilah dia. Harapan tadi kuat, tapi takdir menentukan. Dan tuan-tuan tahu, di tengah perjalanan berhenti nafasnya, dia meninggal dunia. Maka berebut dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini yang satu mau dibawa ke surga, yang satu mau dibawa ke neraka. Begaduh. Rupanya perdebatan kau bukan manusia aja. Jadi tuan-tuan, jangan risau lagi kalau kita berdebat masalah hukum kok. Malaikat pun berdebat. Itu dia. Malaikat pun berdebat. Kau punya aku tidak. Begitulah. Kalau begitu kita ukur aja lah. Menyelesaikannya kita ukur aja lah. Mana yang paling dokek itu punya. Iyalah. Diukurlah tadi. Mana yang paling dekat dari tempat kematian ke tempat kampung tadi dan tempat dia bertolak tadi, diukur. Dalam riwayat disebutkan Allah mendekatkan jarak itu, tempat kematian dari tempat ingin taubatnya itu. Selamat. Itu selamat. Ini itu dengan sifat kemurahan Allah. Allah berkata itu punya malaikat rahmat. Kenapa? Kemurahan Allah.